Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Selamat pagi para siswi kelas 3 SD IT Al Ihsan Legenda. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tetap semangat anak-anak dalam mengikuti setiap mata pelajaran, walaupun suasana saat ini belum bisa langsung tatap muka, namun mudah-mudahan tidak menambah semangat kita untuk menuntut ilmu. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Mugia Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anak sekalian, materi pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita sudah sampai ke subtema 4 pembelajaran 1. Dalam subtema 4 ini ada beberapa muatan mata pelajaran, di antaranya adalah bahasa Indonesia, SBDP, dan matematika. Mari kita awali pembelajaran ini di subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dicirikan dengan bertambah besar dan tingginya tumbuhan. Perkembangan dicirikan dengan meningkatnya kemampuan tumbuhan untuk dapat beradaptasi serta berkembang biak. Selain berkembang biak secara alami, tumbuhan juga dapat berkembang biak dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan ini dikenal dengan perkembangbiakan buatan. Mari anak-anak sekalian, kita pelajari pada halaman 125 pembelajaran 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Anak sekalian, di sini ada gambar, yaitu tentang gambar biji jagung. Kita sudah tahu bahwasanya perkembangan tumbuhan ada yang disebut dengan perkembangan secara alami, ada juga perkembangan secara buatan. Jagung ini perkembangan secara alami dilakukan dengan biji jagung. Lalu nanti ada
tunas ya, tunas jagung. Ya, di sini ada gambarnya nih. Ya, tunas kecil, lalu tambah besar gambar C, akarnya pun tambah banyak. Lalu gambar D, ya, tambah besar lagi jagungnya. Dan nanti kelak jagung menjadi tumbuh semakin besar dan nantinya akan mati ya. Nah, di sini ada perkembangan dan penjelasan tentang biji jagung ya. Nah, disimak saja. Baik Anda sekalian, kita lanjut ke halaman 125 yang bagian belakangnya atau bagian ayo mendengarkan ya. Ayo mendengarkan. Pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Dalam kehidupan, tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Tumbuhan terus mengalami pertumbuhan semasa hidupnya, sejak dari bibit hingga tumbuhan tersebut mati. Daun tumbuhan akan terus tumbuh menggantikan daun yang telah layu. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangbiakan pada tumbuhan yang terjadi ketika tumbuhan telah dewasa. Saat masih kecil, tumbuhan belum dapat berkembang biak. Perkembangbiakan pada tumbuhan terjadi secara alami dan terjadi secara buatan. Nah, di sini ada beberapa materi cara perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan dapat berasal dari bagian-bagian sebagai berikut. Ada biji, ya contohnya biji mangga. Ada juga tunas, contohnya tunas pisang. Ada umbi, contohnya umbi kentang. Dan ada spora, contohnya suplir ya. Jadi perkembangan tumbuhan itu ada dua ya. Yang pertama secara alami dan yang kedua secara buatan. Lalu perkembangan atau perkembangbiakan secara buatan, di sini ada gambarnya juga ya. Nah, ini perkembangbiakan tumbuhan secara buatan dapat dilakukan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan secara buatan dilakukan agar keturunan tumbuhan lebih cepat tumbuh. Nah, dicontohkan oleh buatan atau perkembangbiakan buatan ya, dengan melakukan teknik cangkok, ya, stik, dan menunduk.
tanaman ya, tanaman singkong nih. Tanaman singkong itu dengan teknik setik dilakukan agar tanaman cepat tumbuh. Nah, di sini singkong setiknya dibelah-belah langsung ditanam ya. Ini mudah nanam singkong. Baik Anda sekalian. Nah, ini ada materi selanjutnya nih. Nah, selain tumbuh dan berkembang biak, ya, tumbuhan dapat juga menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Contohnya, pohon jati akan menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Apabila musim kemarau telah berlalu, pohon jati akan kembali berdaun rimbun. Baik anak sekalian, nah itu materi yang secara singkat tentang perkembangan atau perkembangbiakan secara alami dan secara buatan. Banyak sekali contoh-contoh tanaman yang berkembang biak secara alami dan berkembang biak secara buatan. Baik, Bapak lanjut ke materi selanjutnya, halaman berikutnya ya. Halaman berikutnya ini ada tumbuhan yang memiliki daun ya. Tumbuhan yang memiliki daun. Nah, ini daun adalah bagian tumbuhan yang sangat penting. Pada daun, tumbuhan dapat membuat makanan. Daun dapat membuat makanan karena memiliki zat hijau atau klorofil ya. Nah, bentuk daun pada tumbuhan berbeda-beda. Nah, di sini ada beberapa bentuk daun nih. Nah, contohnya di sini ada daun daun pepaya ya. Pepaya ya, ini ya, pisang ya, dan yang lain-lainnya. Ini nantinya Anda bisa sebutkan ya secara bersama-sama ya, ataupun sebutkan di buku masing-masing, ataupun disebutkan langsung ya. Nah, ini daun-daun ya. Lalu selanjutnya anak-anak sekalian, materi selanjutnya tentang mozaik ya, tentang mozaik. Nah, daun dapat dijadikan bahan untuk membuat karya seni. Karya seni ini disebut dengan mozaik. Nah, jadi mozaik adalah karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan bahan dari kepingan daun ya. Ada dengan bentuk yang sengaja dipotong-potong ya. Jadi mozaik ini menggunakan daun ya. Daunnya lalu disobek-sobek ataupun dipotong-potong dengan menggunakan alat potong ataupun langsung pakai tangan ya, kemudian disusun dan ditempelkan pada bidang datar dengan cara tentunya lem ya, dengan cara perekat atau lem. Karya seni mozaik ini banyak ya, kita cari dan kita tahu ya. Ada yang
gambar mozaik seperti ikan ya, lalu mozaik yang lain juga banyak ya. Yang lain juga banyak tentang mozaik. Nah, di sini ada gambar ikan ini ya, gambar ikan dengan ditempel-tempel ataupun dengan menggunakan alat gunting. Nah, di sini ada alat dan bahannya nih. Alat bahan, lalu cara kerjanya ya, sehingga nantinya menghasilkan karya seni mozaik yang sangat indah. Tentunya di sini gambar ikan ya. Ini nanti anda semua praktekkan sendiri aja ya, sebab gambar ikan kemarin sudah kita gambar dan kita kerjakan ya. Ini tambahan aja secara menempel ya, dengan bahan-bahan yang digunakan ya, ataupun pola yang sudah digunakan. Begitu ya anak-anak ya. Nah, ini cara membuat mozaik dengan menggunakan gambar ikan. Baik anak sekalian, kita lanjut materi. Materinya ya, selanjutnya adalah tentang muatan mata pelajaran matematika nih ya. Ayo belajar. Selain menjadi karya seni, bagian-bagian tumbuhan juga dapat digunakan sebagai media belajar matematika. Nah, coba kalian kumpulkan 20 butir kacang hijau merah. Kita akan belajar melakukan pembagian dengan menggunakan biji-biji kacang merah. Nah, ini ya, kacang merahnya seperti ini nih. Bila 20 biji kacang merah dibagi ke dalam 2 kelompok, berapa banyak biji kacang merah setiap kelompok ya? Ayo perhatikan cara penyelesaian pertanyaan berikut. Nah, ini ya. Pindahkan 2 biji kacang tanah, pindahkan 2 biji kacang tanah dan simpan masing-masing biji kacang tanah tersebut ke 2 tempat yang sudah disiapkan. 2 tempat yang sudah disiapkan. Ini ya. Nah, di 2 biji kacang tanah, ini 1 ya, lalu ini 2 ya. Dan selanjutnya ya, setelah itu 2 dan 2 ya. Seterusnya 3 dan 3, sehingga nantinya bisa dihasilkan dan bisa menghasilkan dengan teknik perkalian ya. Nantinya kita bisa menggunakan teknik perkalian. Nah, ini pengurangan ini ya, dikurang ya. Jadi 2 dikurang 2 dikurang 2. Ini ada contohnya di seperti ini ya. Nah, contohnya 20. Ini 20 biji ya, jumlah bijinya yang tadi 20. Nah, lalu dikurangi nih. Nah, dikurangin tuh 2 ini. Ini 1 kotaknya ini, satu lagi kotak yang ini. Jadi
2 dikurang 2 sama dengan tentunya hasilnya 18 ya. Lalu terus dikurangin. Tadi kan jumlahnya biji kacang tanahnya 20. Setelah dikurangi 2 jadi 18. Lalu dikurangi lagi 18. Tuh, 18. Jadi 18 dikurangi 2 yang hasilnya 16. Lalu 16 dikurangi 2 yang jumlahnya adalah 14. Terus dikurangi 2 lagi. 12 dikurangi 2 jadi hasilnya adalah 10. Lalu 10 dikurangi 2 hasilnya 8. 8 dikurangi 2 hasilnya 6 ya. 6. Lalu 6 dikurangi 4 hasilnya adalah 2. 6 dikurangi 2 hasilnya adalah 4. Lalu 4 dikurangi 2 hasilnya 2 ya. Jadi hasil akhir adalah 2. Hasil akhirnya adalah 2 nih. 2 dikurangi 2 hasilnya adalah 0 ya. Nah, kegiatan di atas setelah kurangi 2 sehingga habis ya. Nah, kejadian di atas dalam matematika itu ditulis dengan sebagai berikut. Nah, ini ya. Pengurangan berulang. Sekali lagi, pengurangan berulang oleh 2 bilangan ya. Oleh bilangan 2 bisa seperti itu. Oleh bilangan 2 sebanyak 10 kali. Jadi 20 dikurangi 2 ya. Dikurangi 2 ya sampai hasilnya 0 ya. Hasil pengurangan itu adalah 10. Pengurangan berulang sampai tidak ada tersisa disebut dengan pembagian yang bisa kita tulis dengan bentuk lain, yaitu 2 dibagi 10, 20 dibagi 2. Nah, yang hasilnya adalah 10. Sekali lagi Bapak ulangi, 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10 ya. Jadi angka 10 itu hasil dari pembagian tadi ya, yang dibagi 10 ya, dibagi 10. Baik adik sekalian, nah itu materi matematika tentang pengurangan berulang. Nah, di sini halaman selanjutnya ada contoh tentang perkalian ya. Kalau tadi pembagian sudah berulang, sekarang dicontohkan dengan perkalian ya. Nah, ini untuk bilangan yang lebih besar dilakukan cara pembagian seperti berikut. 45 ini angkanya langsung besar ya.
45 dibagi 3 yang hasilnya adalah, nah ini ada langkah-langkahnya ya, langkah yang pertama, kedua, sampai langkah ketiga. Nah, langkah yang pertama kita tulis ya, tulis bilangan yang dibagikan, yaitu 45 bagi 3. Nah, 3-nya ditaruh di depan, lalu menggunakan prografik ya, prografik. Ini namanya prografik nih ya. Nah, bentuk seperti ini ya. 3-nya kita tulis di depan, lalu angka 45 ditulis di dalam bentuk prografik tersebut. Ini nih ya. Nah, ditulis. Nah, 45 dibagi ya. 45 dibagi 3. Nah, lalu langkah selanjutnya, langkah kedua, bagi 40-an dengan 3. Kita tahu bahwa 3 kali 1 sama dengan 3. Tulis angka 1 di tempat puluhan pada hasil bagi dan letakkan angka 3 di bawah angka 4 kurangin 3. Nah, seperti ini ya. Nah, jika ke bawah ya, ke bawah nih itu perkalian ya, nanti ya, kalau ke atas ya, atau ke atas atau turun ke atas nih ya, jadi pembagian ya. Nah, ini jadi hasilnya seperti ini. Jadi penulisannya 4 nih ya. 4. Lalu setelah itu angka 3 ya ditulis. Nah, sini ditulis. Nah, setelah itu angka 1. Baik, adik sekalian, kita lanjut langkah ketiga. Nah, setelah menurunkan angka 5 dan bagi 15 satuan dengan 3. Nah, kita tahu bahwa 3 kali 5. Nah, sekali lagi 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, lalu tulis angka 5 di tempat satuan pada hasil bagi dan letakkan angka 15 di bawah 15. Lalu dikurang ya. Nah, dikurang 15 dengan 15 yang hasilnya adalah 0 ya. Jadi tidak tersisa ini jadinya. Hasilnya 0. Alhasil 45 dibagi 3 sama dengan 15 ya. 45 dibagi 3 sama dengan 15.
Baik anak sekalian, itulah materi matematika, mudah-mudahan dapat dipahami. Baik, selanjutnya ini ada latihan ya. Ayo berlatih. Nah, di sini menyatakan bentuk pengurangan berulang sebagai berikut. Nah, ini mudah nih. Ya. Nah, contohnya 18. Yang 18 terus dikurangin 2. Nah, ya. 18 ya, 18 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurang 2 sehingga hasilnya adalah 0 pengurangannya ya. Nah, nanti selanjutnya angka 15. Angka 15 dikurangi 3, dikurangi 3, hasilnya juga adalah 0. Di sini ada pengurangannya di sini ya. Angka yang dikurangnya berapa? Ya, tadi kan 18 ya. Lalu yang dikurangnya berapa kali? Yang dikuranginnya itu berapa kali itu? Nah, di sini kan 2 nih. Nah, kita hitung nih. 2 terus 2 jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 9 ya. Jadi jumlahnya 9. Angka yang dikurangi secara beruntun itu jumlahnya 9. 2 dikurangi 2 ya, jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jumlahnya. Nah, jadi hasil pengurangan tersebut ya, dengan hasil akhir 0 itu adalah 18. Nah, dikurangi berapa? 9 ya. 18 dikurangi 9 ya. Hasilnya adalah 2. Nah, sebab angka 2 yang diulang-ulang gitu ya. Angka 2 yang diulang-ulangnya. Nah, yang bagian B juga nih ada nih. 15 dikurangi 3, dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3 ya, angka 3-nya ada berapa nih? Artinya yang dikurangi itu berapa kali ya, angka yang dikurangi itu ya. Dihitung dulu angka yang dikuranginya berapa. Di sini yang B itu angka yang dikurangi adalah angka 3. Kita hitung 1 2 3 4 5 ya. Berarti hasilnya nanti 5 ya. Paham tuh semuanya? Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan ini. Nantinya apabila yang belum paham, nah nanti bisa langsung bertanya melalui WA dan lainnya ya. Nah, di sini juga ada nih, ada perkalian yang lainnya. Nah, di sini perkalian dengan angka-angka yang lebih banyak ya. Angka 75 ya. 75 bagi 3, lalu 72 ya bagi 3, lalu 60 ya. 60 bagi 3. Nah, di situ ada latihan-latihannya. Nah, ini
nanti insya Allah kita kerjakan ya, kerjakan halaman 131 ya, yang bagian 1 saja ya, bagian 1 saja. Baik anak sekalian, hanya itulah materi pembelajaran kita hari ini. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa dipahami dengan baik materi ini dan banyak manfaatnya untuk kita semua. Bapak akhiri pembelajaran ini dengan doa ghafratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.